Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gunjang Ganjing Geng Solo. Ya, ini menunjukkan satu perkembangan yang sangat menarik, pemirsa, dan itu diperagakan oleh Gibran. Ya, Gibran bahkan tak mau lihat, apalagi salaman dengan Bahlil yang dulunya adalah orang yang sangat mendukung Gibran, bahkan mau mencium tangannya, tapi sekarang Gibran tak lagi mau melihatnya. Kemudian yang pakai kacamata itu adalah Zulhas yang bolak-balik ke Solo untuk menunjukkan kesetiaannya, tetapi sekarang berbeda. Juga tidak disalami oleh Gibran. Dan kemarin yang agak fenomenal itu adalah AHY yang betul-betul dilewati. Jadi tiga orang ini, pemirsa, kalau AHY mungkin kita tahulah dia datang belakangan, tapi kalau Zulhas sama Bahlil dua-duanya adalah pemimpin partai besar, ya, PAN agak menengah ya, tapi pada akhirnya ya tampaknya mereteli dari genggamannya Jokowi. Ya, indikasinya yaitu mestinya Gibran itu ya salaman lah sama Bahlil kalau memang ada dukungan, kan begitu. Tetapi kan ini kan namanya anak, ya, mungkin sudah diorder, diperintah oleh bapaknya. Gibran, ente nanti kalau parade itu jangan sampai kamu salaman sama Bahlil sama Zulhas, ya, apalagi AHY. Mereka sudah khianat sama kita, mereka gak tahu diri. Sudah kita lindungi dari kejaran KPK, ya kan? Tetapi dia sekarang membelakangi kita, tidak pernah mendukung persoalan ijazah palsu. Ya, ijazah palsu itu hanya dimainkan oleh para termulaja, dan itu betul-betul menjadikan rakyat Indonesia muak kepada Jokowi karena kepalsuannya itu. Tetapi sebetulnya ini tidak menganehkan, ya, ketika Prabowo sendiri tampaknya sudah mulai menjaga jarak kepada Jokowi dan mungkin sudah kembali kepada kesadaran awalnya. Ya, mungkin guna-guna dari Jokowi sudah tidak lagi manjur, dan pada akhirnya Prabowo mengambil sikap yang berbeda. Ya, dan mengambil sikap yang berbedanya dari Prabowo ini membawa implikasi di kabinetnya. Ya, kita tahu kan secara terus terang Budi Ari beberapa hari yang lalu mengatakan, kalau presiden meminta saya masuk Gerindra, saya akan masuk, katanya. Padahal dia itu projo, ya, pro Jokowi, yang sekarang punya partai, dia menjadi ketua pembinanya, ya mestinya kan projo dengan sendirinya lebur menjadi partainya itu. Nah, tampaknya situasinya sangat mengerikan, ya, ketika mungkin seperti Bahlil dan lain sebagainya itu diancam dengan munaslup. Bahlil, bukan Bahlul ya, Bahlil, ente ke sini. Kamu mungkin nggak mengabdi kepada dua bos yang berbeda. Ketika dua bos ini berseberangan, apa yang akan terjadi? Pasti dihadapkan pada pilihan, kan, ya. Dan pilihan yang dibuat ini, yakni pilih aku atau pilih dia. Pilih Prabowo apa pilih Jokowi. Nah, gimana pun namanya politisi membawa gerbong besar, ya, Bahlil pertama pengen mengamankan kekuasaannya. Yang kedua, apa untungnya kalau dia kabur dari Jokowi? Dan apa risikonya? Sudah tidak ada risiko lagi. Jokowi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kesalahan Jokowi sendiri mengatakan bahwa dia mendukung PSI secara total, besar-besaran. Itu kesalahan menurutku, ya kan? Dan ini adalah satu momentum, ya, yang kabarnya nanti itu banyak kegiatan keputusan yang diambil oleh Prabowo setelah 17 Agustus. Kalau Rocky Gerung menyebutnya sebagai radical break, ya, satu keputusan reshuffle besar-besaran. Semua yang dianggap sebagai ternak Jokowi akan disingkirkan. Dan karena itulah orang-orang mencoba cuci tangan supaya tidak disebut
sebagai ternak Jokowi, ya, dan itu dibaca oleh Solo, Zulhas sama Bahlil, ya, PAN sama Golkar diam 1000 bahasa berkenaan dengan dukungan terhadap ijazah palsu ini, dan ini menyakitkan hati dari dinasti Solo. Dan inilah, ya, perwujudan terakhirnya itu, ya, Gibran bermuka masam, tidak mau salaman sama Bahlil, Zulhas, dan juga AHY. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.